Bab 1046. Saat ini, Song Guangrong sedang duduk di ruang konferensi Departemen Kepolisian Dongdu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Karena grup Song adalah perusahaan terkenal dan berkuasa, Departemen Kepolisian Dongdu sangat sopan kepada Song Honor. Direktur departemen, yang datang dari rumah semalaman, sedang menjamu Song Honor secara pribadi. Melihat ekspresi cemas Song Guangrong, direktur menghiburnya, "Tuan Song, tim besar kami telah mulai mencari keberadaan saudara perempuan Anda di Kabupaten Moses, jadi Anda tidak perlu terlalu cemas. Begitu ada hasil dan petunjuk, saya akan memberi Anda umpan balik sesegera mungkin." Song Honor menghela nafas pelan, menutupi wajahnya yang kesakitan dan tersedak. Yang diinginkan adalah satu-satunya saudara perempuan saya dan orang yang paling saya cintai. Tolong lakukan yang terbaik untuk melindunginya. Selamatkan dia dengan selamat. Kepala polisi mengangguk dan berjanji, "Tuan Song, yakinlah, kami akan mencoba yang terbaik untuk menemukan keberadaan Nona Song." Song Honor berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih banyak." Pada saat ini, seseorang masuk dari luar pintu dan berkata dengan cemas, "Direktur, orang-orang kami menemukan mobil bisnis Nona Song di pegunungan di Kabupaten Moses. Mobil itu jatuh ke dasar lembah. Mereka menemukan 2 mayat terbakar di dalam mobil. Mayat lainnya adalah ditemukan di lereng curam di tengah gunung." Ketika Song Guangrong mendengar ini, matanya menjadi merah dan dia segera meneteskan 2 baris air mata. Dia bertanya dengan gugup, "Direktur, apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Wanting?" Direktur menghela nafas dan berkata, "Tuan Song, mohon maafkan saya dan terima kembaliannya." Song Honor segera menutupi wajahnya dan menangis. "Mengapa? Kenapa menginginkan? Dia masih sangat muda. Dia masih sangat muda. Kenapa bukan aku yang mati? Kenapa?" Direktur melangkah maju, menepuk bahu Song Honor dengan ringan, dan membuka mulut untuk menghibur keduanya. Setelah kalimat, orang yang datang untuk melaporkan berita tersebut berkata, "Direktur, melalui pengawasan, kami menemukan bahwa ketika Nona Song berangkat dari hotel, ada total 4 orang di dalam mobil termasuk dia, jadi masih ada 1 orang yang hilang." Song Honor segera mengangkat wajahnya dan bertanya dengan tercengang, "Apa katamu? Ada orang lain yang hilang?" Petik 2. "Ya," pria itu berkata dengan tergesa-gesa, 4 orang masuk mobil, hanya ada 3 mayat, dan orang lainnya masih di sana. Tidak ada petunjuk yang ditemukan, dan kami sangat curiga bahwa orang yang hilang adalah Nona Song." Petik 2. "Apa?" Song Honor sangat gugup dan bertanya, "Bukti apa yang ada untuk membuktikan bahwa orang yang hilang adalah saudara perempuan saya? Sudahkah Anda memastikan siapa mayat yang jatuh hingga tewas di lereng gunung itu? Juga, apakah dia termasuk di antara 2 mayat yang terbakar di dalam mobil?" Pria itu menjelaskan, "Sepertinya ini, Tuan Song, mayat di lereng gunung telah dipastikan bahwa itu adalah asisten Nona Song, Chen Yan. Adapun 2 mayat yang terbakar, kami dengan cermat membandingkannya melalui kamera definisi tinggi. Ketika kendaraan komersial meninggalkan hotel, urutan tempat duduknya adalah satu-satunya laki-laki adalah pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Orang yang duduk di kursi penumpang saat itu adalah Zhang Xiaohui, salah satu asisten Nona Song. Ketika Nona Song masuk ke dalam mobil, dia sedang duduk di kursi belakang dengan asistennya yang lain, Chen Yan. Omong-omong, orang itu dia melanjutkan, jadi, dapat dilihat bahwa tubuh yang terbakar di kursi penumpang adalah Zhang Xiaohui, kecuali Nona Song bertukar tempat dengan Zhang Xiaohui di tengah jalan, tapi kami pikir kemungkinan ini kecil." Direktur berkata beralasan, "Sekarang telah dipastikan bahwa mayat Chen yang telah ditemukan. 2 mayat lainnya kemungkinan besar adalah pengemudi dan Zhang Xiaohui. Jadi, sangat mungkin Nona Song masih hidup." Saat Song Honor mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir roboh seketika. Jauh di lubuk hatinya, dia mengumpat dengan gugup, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa Wanting Song masih hidup?" Orang-orang Hashimoto Chika tidak begitu yakin dan yakin. Wanting Song telah terguling bersama dia dan mobilnya. Lembah. Kenapa dia menghilang? Jadi, dia berdiri dengan tergesa-gesa dan berseru, "Apakah kamu sudah menemukan keberadaan adikku? Atau apakah kamu menemukan petunjuk berharga?" Kemarilah orang yang melaporkan laporan tersebut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah saat ini agak rumit, dan ada beberapa ketidakkonsistenan. Tidak ada jejak Nona Song yang ditemukan di tempat kejadian, atau jejak siapapun yang selamat,
tetapi kami juga tidak menemukan informasi apapun tentang apakah Nona Song sudah terlebih dahulu. Tidak ada petunjuk untuk turun dari mobil, jadi semuanya masih belum diketahui sekarang. Jauh di lubuk hati Song Honor, sudah ada ketakutan, jika Song Wanting mati, semuanya akan mudah diselesaikan, bahkan jika Departemen Kepolisian Dongdu mengetahui bahwa dia meninggal karena pembunuhan, jadi saya tidak perlu khawatir. Karena itu bukan salah saya, hampir tidak mungkin ditemukan. Ketika Departemen Kepolisian Dongdu dapat terus mencari petunjuk, saya akan melakukannya, ambil kembali jenazah Song Wanting dan adakan pemakamannya. Lalu kita akan menangani hal lama itu, dan keluarga Song adalah milikku dan ayah. Petik 2. Tapi, jika Wanting Song tidak mati, maka semua kerja kerasnya akan sia-sia. Bahkan jika Wanting Song tidak tahu bahwa akulah yang diam-diam menyakitinya, selama dia kembali hidup, setelah tiba di kota Ling, dia pasti akan menjadi sangat waspada di masa depan. Kalau begitu, itu akan sangat sulit untuk membunuhnya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa duduk diam dan berkata, "Teman-teman, saya ingin keluar untuk mencari udara segar." Direktur buru-buru mengangguk, "Tuan Song, santai saja." Song Guangrong segera keluar dari pintu, menuju tangga yang kosong, dan menghubungi nomor Hashimoto Konsen. "Haha, Tuan Song, Anda seharusnya berada di Departemen Kepolisian Dongdu sekarang, kan?" Song Guangrong berkata dengan dingin, "Tuan Hashimoto, orang-orang dari Departemen Kepolisian Dongdu memberitahu saya bahwa saudara perempuan saya hilang." "Apa yang terjadi?" Hashimoto Konsian bertanya dengan heran, "Apa katamu? Hilang? Bagaimana dia menghilang?" Song Guangrong mengertakkan gigi dan meraung, "Dia menghilang tanpa alasan seperti ini. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sekarang baik orang maupun tubuhnya tidak dapat ditemukan." Hashimoto Chika bergumam, "Ini salah. Orang-orang saya jelas telah menabrakkannya dan kendaraan niaga yang dikendarainya ke lembah tebing. Menurut mereka, kendaraan itu jatuh ke dasar lembah dalam 1 menit. Bahkan Amaterasu tidak dapat melarikan diri." Song Honor berkata dengan marah, "Berhentilah bicara seperti ini padaku. Amaterasumu, karena dia tidak dapat melarikan diri, adikku melarikan diri." Petik 2. Orang-orang dari polisi metropolitan tidak menemukan tubuhnya. Dia tidak ada di tempat kejadian sama sekali. Hashimoto Kon juga menjadi gugup pada awalnya, dan berkata dengan suara gemetar, "Ini salah. Saya benar-benar punya video di sini, yang diambil oleh anak buah saya. Terlihat di video bahwa adikmu masih berada di dalam mobil saat terjadi benturan." Song Honor bertanya dengan marah, "Dia ada di dalam mobil saat terjadi benturan?" "Di dalam mobil, dia menghilang saat menabrak dasar lembah. Jadi, saya meminta Anda untuk menjawab saya, kemana dia pergi?" Hashimoto Chika berkata dengan nada putus asa dalam suaranya, Dia seharusnya mati." "Itu benar, tidak mungkin bagi siapapun untuk bertahan hidup di setinggi itu." Song Honor bertanya, "Jika dia mati, bukankah tubuhnya akan bisa berjalan sendiri?" Hashimoto Chika berkata dengan ragu-ragu, "Iya. Saya juga tidak tahu tentang ini." Song Honor meraung, "Jadi hanya ada satu kemungkinan, dia pasti melarikan diri. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, temukan dia dengan cepat dan bunuh dia segera. Jika tidak, jika masalah ini terungkap, kami berdua akan melakukannya hancur." Bab 1047. Ye Chen dan Nanako Ito mengambil penerbangan helikopter selama sekitar 30 menit sebelum mendekati Kabupaten Moses. Karena prajurit Ito Nanako masih melacak keberadaan Song Wanting, sejumlah besar personel dari Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu juga melakukan pencarian di dekat lokasi kejadian. Jadi Ye Chen meminta helikopter untuk menemukan tempat yang relatif landai untuk mendarat di puncak gunung sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Jarak 5 km untuk sementara bisa menghindari penggeledahan Departemen Kepolisian Metropolitan, namun di saat yang sama tidak akan terlalu jauh dari Song Wanting. Lagi pula, dia tidak bisa berjalan terlalu cepat di pegunungan dengan kakinya, diperkirakan dia hanya berjalan paling jauh 5 km sejak kejadian itu. Oleh karena itu, meskipun helikopter Ye Chen tidak beruntung dan mendarat di arah yang berlawanan, jarak garis lurus maksimum antara dia dan Song Wanting tidak akan melebihi 10 km. Cuaca sangat dingin di puncak gunung, yang jaraknya lebih dari 2000 meter. Ye Chen berdiri di atas batu besar di puncak gunung, merasa sangat cemas. Obat mujarab yang dia berikan pada Song Wanting bisa menyelamatkannya sekali,
tapi tidak 2 kali. Jika dia ditemui orang jahat lagi, atau menghadapi bahaya apapun di pegunungan, aku mungkin berada di luar jangkauannya. Nanako Ito di samping melihat ekspresi cemas Ye Chen dan segera mengeluarkan ponselnya, bersiap memanggil prajurit yang dia kirim untuk menanyakan situasinya. Pada saat ini, ponselnya bergetar, dan orang yang meneleponnya adalah prajurit yang dipimpin oleh keluarga Ito. Nanako buru-buru menjawab telepon dan bertanya, bagaimana situasinya? Apakah Anda sudah menemukan keberadaan Nona Sun? Petik 2. Pihak lain segera berkata, kembali ke wanita tertua. Kami telah menemukan keberadaan Nona Song. Dia ada di tempat terjadinya kejadian. Di lembah sekitar 4 km ke arah utara, saat kami paling dekat dengannya tadi, jarak garis lurus sekitar 500 meter. Namun, saya menemukan bahwa kondisi Bu Song cukup baik, jadi aku tidak memperingatkannya. Karena tidak ada sinyal di puncak gunung, aku pergi dulu. Aku memanggilmu di tengah gunung untuk meminta petunjuk. Yang lain diam-diam mengikuti dan melindunginya. Nanako Ito menghela nafas lega dan berseru, bagus sekali. Ye Chen buru-buru bertanya, apakah mencari keberadaan? Nanako Ito mengangguk dengan berat dan berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye Chen, anak buahku telah menemukan Song Xiao. Dia sekarang menuju ke utara. Sepertinya dia berada dalam kondisi baik. Orang-orang saya berjarak sekitar 5 atau 600 meter darinya. Dia belum diperingatkan, jadi dia menelepon saya secara khusus untuk meminta instruksi. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Ketika Ye Chen mendengar ini, sebuah batu tiba-tiba jatuh ke tanah di dalam hatinya. Datang ke negara Beihai di tengah malam, satu-satunya hal yang dia harapkan adalah mendengar berita bahwa Song Wanting aman dan sehat. Jadi, dia segera berkata kepada Ito Nanako, Nanako, tolong minta orang-orangmu untuk memberikan lokasi spesifiknya. Kami akan pergi ke sana sekarang. Di lembah, Song Wanting masih bergerak maju dengan susah payah. Karena tidak ada sinyal di ponselnya, dia tidak dapat menggunakan penentuan posisi, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melangkah. Namun, Wanting Song sangat pintar karena dia selalu mengandalkan bintang utara di langit untuk menentukan arah. Polaris adalah bintang di langit bagian utara, dan karena gerakannya yang unik, bintang tersebut tampak hampir diam jika dilihat dari belahan bumi utara. Justru karena Polaris tetap tidak bergerak di bagian utara langit, Polaris dapat memberikan navigasi posisi paling dasar kepada manusia. Jika Anda menemukan bintang utara, Anda dapat menemukan utara, ketika seseorang menghadap ke utara, selatan di belakangnya, timur ke kanan, dan barat ke kiri. Dengan cara ini, Song Wanting dapat memastikan bahwa dia telah berjalan ke arah utara, daripada berjalan bola-balik di lembah tanpa tujuan dan kebingungan. Saat Anda tersesat di pegunungan, jika Anda tidak tahu arahnya, Anda akan sering berputar-putar tanpa menyadarinya. Song ingin berjalan sejauh mungkin dari kejadian tersebut, dan setelah menetapkan jarak yang cukup aman, dia dapat memanjat dan menemukan sinyal ponsel untuk menghubungi pihak berwenang untuk meminta bantuan. Namun, saat ini dia tidak tahu bahwa 10 prajurit top diam-diam mengikutinya. Untungnya, para prajurit ini dikirim oleh Ito Nanako, dan mereka tidak memiliki niat buruk terhadap Song Wanting. Jika tidak, bahkan jika Song Wanting memiliki pil peremajaan di tangannya, dia mungkin akan mendapat masalah. Saat ini, dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen, yang dia rindukan, telah tiba di Dongdu, dan sedang menuju ke arahnya dengan cepat dalam kegelapan. Kekuatan Ye Chen memang luar biasa, meski tidak bergantung pada helikopter, dia bisa berlari cepat di tempat seperti ini dan berjalan di tanah datar. Namun, Nanako Ito dan yang lainnya tidak bisa mengikuti langkahnya, jadi mereka hanya bisa menunggu pemberitahuan Ye Chen. Ye Chen tidak mau naik helikopter untuk menjemput Wanting Song secara langsung, karena mungkin akan mengganggu orang lain yang sedang mencari keberadaan Wanting Song. Oleh karena itu, lebih dapat diandalkan jika mengandalkan kaki Anda sendiri. Untungnya jarak Ye Chen dan Song Wanting tidak terlalu jauh, dari segi positioning hanya sekitar 2 atau 3 km. Oleh karena itu, setelah setengah jam terburu-buru, Song Wanting muncul di hadapan Ye Chen. Saat ini, Song Wanting sedang mendaki dari dasar lembah. Dia merasa bahwa dia biasanya menjaga jarak aman, jadi dia ingin memanjat, mencari sinyal ponsel, dan kemudian memberitahu Ye Chen dan keluarganya bahwa mereka aman. Pada saat ini,
Wan Ting Song tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya, jika Tuan Ye berbicara tentang pesan suara yang saya kirimkan kepadanya ketika sesuatu terjadi, dia pasti akan sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, bukan? Saya tidak tahu apakah dia cemas sekarang. Saya harus memberi pesan kepada Ye terlebih dahulu. Tuan, teleponlah dan beritahu dia bahwa saya masih hidup. Ye Chen merasa bersemangat saat melihat sosoknya. Ketika dia bergegas dari kota Ling, yang paling ditakuti Ye Chen adalah nyawa Song Wanting akan terancam. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, Ye Chen benar-benar menghilangkan semua kegugupan dan kekhawatiran sebelumnya. Ketika Wanting Song memanjat batu yang relatif datar di tengah gunung, dia mengeluarkan ponselnya, yang masih belum menunjukkan sinyal. Dia berjalan mondar-mandir di atas batu dengan ponselnya, dan akhirnya menangkap sinyal ponsel. Jadi, dia segera diam dan segera membuka WeChat. Karena jaringannya sangat buruk, pesan WeChat-nya terus mengatakan bahwa jaringannya tersambung. Setelah menunggu beberapa menit, WeChat berubah dari terhubung menjadi menerima. Meskipun terlihat bahwa pesan itu telah diterima, dia bahkan tidak menerima pesan WeChat baru. Jadi, dia hanya bisa melepaskan WeChat dan menelepon Ye Chen secara langsung. Untungnya, meskipun jaringan hanya memiliki satu sinyal dan hampir sulit untuk terhubung ke internet, sinyal ini cukup untuk melakukan panggilan. Setelah telepon berdering 2 kali, dia mendengar suara Ye Chen, "Ingin, bagaimana kabarmu sekarang?" Ketika Song Wanting mendengar suara Ye Chen, dia merasa seolah-olah Ye Chen masih ada di telinganya, dan dia begitu bersemangat hingga dia meledak. Air mata suara itu datang, "Tuan Ye, saya masih hidup." Ye Chen berkata dengan lembut, "Saya tahu." Ya, Wan Ting Song sudah terisak-isak dan berkata dengan isak tangis, "Tuan Ye, terima kasih, jika bukan karena Anda, saya pasti akan mati sekarang." Ye Chen menatap punggung Wan Ting Song dengan sedih dan berkata dengan lembut, Aku ingin biarkan aku memberitahumu satu hal, kamu tidak boleh gugup, apalagi takut." Song Wan Ting buru-buru berkata, "Tuan Ye, beritahu aku." Ye Chen berkata dengan serius, "Aku tahu sesuatu telah terjadi bagimu, aku sudah datang ke negara Beihai." "Hah?" Song Wanting bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, kamu datang ke negara Beihai?" Ye Chen berkata, "Ya, saya di musim dingin ibu kota." Song Wanting sangat bahagia dan terharu saat ini, menangis. Berkata, "Tuan Ye, Anda benar-benar datang ke Dongdu untuk menemukan saya." Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, saya di dalam Musa Kabupaten tempat Anda mengalami kecelakaan." Song Wanting sangat tidak percaya saat ini, berseru, "Tuan Ye, bagaimana Anda tahu bahwa saya mengalami kecelakaan di Kabupaten Moses? Di mana Anda sekarang?" Ye Chen berkata dengan serius, Aku tepat di belakangmu." Bab 1048. Alasan mengapa Ye Chen memberitahu Song Wanting selangkah demi selangkah adalah karena dia takut dia akan tiba-tiba memanggilnya, atau tiba-tiba memberitahunya bahwa dia ada di belakangnya dan menakutinya. Lagi pula, Wanting Song sudah lama berjalan sendirian di pegunungan dan hutan yang dalam, jika dia tiba-tiba muncul tanpa persiapan mental apapun, dia pasti akan terkejut. Oleh karena itu, Ye Chen memilih untuk membimbingnya selangkah demi selangkah. Pertama-tama memberitahu dia bahwa dia telah datang ke negara Beihai, ibu kota musim dingin, dan Kabupaten Moses, dan kemudian memberitahunya bahwa dia ada di belakangnya. Dan ketika Song Wanting mendengar kata-kata Ye Chen, dia langsung berbalik tanpa sadar. Sungguh, dia menemukan sosok familiar berdiri di belakangnya sekitar 10 meter. Sosok familiar itu tidak lain adalah Ye Chen, Tuan Ye, yang masih dia rindukan di saat kritis ini. Hati Song Wanting hampir begitu gembira hingga dia sangat gembira. Dia tidak pernah berani bermimpi bahwa Ye Chen tiba-tiba muncul di sini. Pada saat ini, Song Wanting dipenuhi dengan emosi dan kebahagiaan jauh di dalam hatinya. Dia tersedak dalam hatinya, "Tuan Ye benar-benar datang untuk menyelamatkan saya." Pada waktu yang sangat terlambat dan dalam jarak yang begitu jauh, Tuan Ye benar-benar muncul di hadapan saya dalam beberapa jam. Ini seperti pedal di dalam film harta tertinggi dari awan keberuntungan yang berwarna-warni. Kalau dipikir-pikir, posisiku di hatinya pasti sangat penting. Memikirkan hal ini, seluruh suasana hatinya benar-benar tenggelam dalam emosi yang ekstrim. Dia menangis dan berteriak, "Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia berlari menuju Ye Chen. Ye Chen takut dia akan jatuh di jalan pegunungan, jadi dia buru-buru mengambil 2 langkah.
Begitu dia tiba, Wan Ting Song melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen dan menangis dengan keras. "Tuan Ye, aku tidak sedang bermimpi, kan? Benarkah itu kamu? Kamu benar-benar datang untuk menyelamatkanku?" Ye Chen dia dengan lembut menepuk punggungnya dan menghiburnya. "Kamu tidak sedang bermimpi. Ini benar-benar aku di sini untuk menyelamatkanmu." Song Wan Ting menangis dan terisak. "Tuan Ye, saya pikir dalam hidup ini saya tidak akan pernah sampai jumpa lagi." Ye Chen bertanya padanya, "Apakah kamu meminum pil yang kuberikan padamu?" Song Wan Ting mengangguk seperti bawang putih, memeluk Ye Chen erat-erat, dan berkata di bahunya, Aku telah dengan patuh mendengarkanmu dan membawa obat itu ke dekat tubuhku. Setelah mobil yang kunaiki jatuh dari tebing, aku segera meminum obat itu. Untungnya, aku punya obat itu, kalau tidak Tuan Ye mungkin tidak bisa melihatnya." Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata, "Aku memberimu obat itu kalau kamu membutuhkannya dalam keadaan darurat, tapi aku tidak pernah berharap kamu benar-benar menggunakannya. Aku tidak menyangka itu akan menjadi ramalan hari ini." Song Wan Ting tersedak rasa terima kasih dan berkata, "Tuan Ye, keberuntungan terbesar dalam hidup saya adalah mengenal Anda. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah lama meninggal. Kebaikan Anda yang besar, saya tidak akan pernah lupakan saja dalam hidupku. Aku tidak bisa membalasmu dengan cukup." Song Wan Ting selalu sangat berterima kasih kepada Ye Chen di dalam hatinya. Saya kira saat itu, karena tabrakan yang tidak disengaja, kamarnya secara tidak sengaja membentuk situasi Feng Shui yang menjebak seekor naga, kekayaannya cepat habis, dan bahkan nyawanya terancam. Jika Ye Chen tidak menyelesaikannya tepat waktu, dia mungkin sudah lama meninggal dalam kecelakaan itu. Belum lagi, Ye Chen membantunya menjadi kepala keluarga Song. Hari ini, dia menghadapi krisis kematian yang begitu besar di negara Beihai, dan dia sepenuhnya bergantung pada obat yang diberikan Ye Chen untuk menghindari bahaya tersebut. Sekarang, Ye Chen melakukan perjalanan ribuan mil dan melakukan perjalanan sepanjang malam untuk datang ke pegunungan negara Beihai untuk menyelamatkannya. Kebaikan ini telah membuat Song Wan Ting menangis bersyukur. Terlebih lagi, dia sangat mencintai Ye Chen di dalam hatinya. Jadi saat ini, dia menganggap Ye Chen sebagai orang yang dicintainya yang lebih penting daripada hidupnya sendiri. Wan Ting Song bahkan punya ide jauh di dalam hatinya. Dia merasa, mulai hari ini, saya, Wan Ting Song, bersedia melakukan apapun demi Tuan Ye. Bahkan jika Tuan Ye meminta saya untuk segera mati, saya akan rela mati demi dia tanpa keluhan apapun. Ye Chen tidak mengetahui aktivitas batin Song Wan Ting saat ini. Dia hanya terus menghiburnya dengan nada lembut, antara kamu dan aku, tidak perlu mengucapkan terima kasih, biarkan sendirian kebaikan yang besar, kamu adalah milikku. Temanku, wajar saja jika aku menyelamatkanmu. Belum lagi kamu berada di negara Beihai. Bahkan jika kamu berada di lautan pedang dan api, aku, Ye Chen, jangan pernah menyerah." Ye Chen mengungkapkan ketegasannya kepada teman-temannya dan persahabatannya dengan Wan Ting Song, tapi dia tidak menyangka, di telinga Song Wan Ting, kata-kata ini menjadi ekspresi emosional yang paling menyentuh di dunia. Pada saat ini, dia sangat mencintai Ye Chen, dan bahkan bersedia memeluknya erat-erat dan menggosokkan seluruh tubuhnya ke tulangnya. Hatinya dipenuhi cinta dan kasih sayang untuk Ye Chen. Begitu pikirannya menjadi panas, dia langsung berjinjit dan mencium bibir Ye Chen. Ini adalah kedua kalinya Wan Ting Song mencium Ye Chen. Itu juga merupakan ciuman kedua dalam hidupnya. Bibirnya dingin dan ada sedikit rasa asin dari air matanya, yang membuat Ye Chen tiba-tiba merasa tertekan. Song Wan Ting mencium Ye Chen dan memeluknya lebih erat dengan tangannya. Saat ini, betapa ia merindukan waktu untuk berhenti agar ia dan pria tercinta bisa berada di momen indah ini selamanya. Meski hidup ini berakhir tiba-tiba, saya sudah puas. Sayangnya, kenyataan bukanlah dongeng. Saat dia tenggelam dalam ciuman itu, suara deru helikopter terdengar dari lembah tak jauh dari situ. Ye Chen buru-buru menoleh untuk melihat, dan melihat 3 helikopter mendekat dalam formasi di langit. Di hidung helikopter, 3 lampu sorot berkekuatan tinggi bersinar bolak-balik di lembah. Ye Chen buru-buru berkata kepadanya, "Kami tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sekarang semua penjaga keamanan di Dongdu mencarimu." Petik 2. Song Wan Ting berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, penjaga keamanan mencari saya tepat di waktu. Saya hanya ingin melapor ke polisi." Ye Chen sedikit mengernyit dan bertanya padanya, "Apakah Anda ingin melapor ke polisi?"
Ya, Song Wanting berkata dengan tegas, truk yang menabrak saya jelas sudah direncanakan sebelumnya, dan itu datang hanya untuk membunuhku. Setelah itu, mata Wanting Song menjadi merah, dan dia berkata dengan sangat marah dan sedih, bajingan-bajingan ini, jika mereka ingin membunuhku, datang saja kepadaku, tetapi mereka bersikeras melibatkan orang yang tidak bersalah, orang-orang, 2 asistenku, dan sopir yang kumiliki, semuanya. Ketika dia mengatakan ini, Song Wanting tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, dan dia tersedak oleh kesedihan. Yanzi dan Xiaohui telah mengikutiku begitu lama, dan mereka selalu berdedikasi pada karir mereka. Mereka menemani saya dalam perjalanan bisnis ke negara Beihai selama tahun baru Imlek. Saya juga berencana mengajak mereka bersenang-senang di ibu kota musim dingin, tapi saya tidak menyangka. Aku tidak menyangka, mereka, pada saat ini, Song Wanting tidak dapat lagi berbicara dan menangis sedih. Ye Chen buru-buru menghiburnya, jangan khawatir, kematian mereka tidak akan sia-sia. Song Wanting mengangguk dengan berat, menyeka air matanya, dan berkata dengan tegas, jadi saya ingin melapor ke polisi dan membiarkan keamanan petugas menangkap pelakunya di belakang layar dan membunuh mereka. Bawa mereka ke pengadilan dan balas dendam Yanzi dan yang lainnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kamu tidak terbiasa dengan tempat di Dongdu, jadi lapor ke petugas tidak akan berpengaruh apapun. Sebaliknya, itu mungkin membuat ular waspada. Song Wanting dia buru-buru bertanya, Tuan Ye, apa maksudmu, tidakkah kamu ingin melapor ke posisi resmi? Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, kami masih belum tahu apakah seseorang di Beihai yang menginginkan hidup Anda, atau seseorang di negara yang menginginkan hidup Anda. Oleh karena itu, di petugas berita nasional Beihai, tidak ada yang bisa terselesaikan. Jika Anda mempercayai saya dan menyerahkan masalah ini kepada saya akan menyelesaikannya dan memberi Anda dan 3 orang mati itu penjelasan. Petik 2, Bab 1049. Ketika Song Wanting mendengar kata-kata Ye Chen, dia berkata dengan tegas tanpa berpikir sama sekali, Tuan Ye, saya akan mendengarkanmu. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, ini masih kurang lebih relevan di negara Beihai. Setelah beberapa saat, aku akan mengantarmu ke rumah temanku dulu. Selama periode ini, kamu tidak diperbolehkan menghubungi siapapun, termasuk kakekmu dan anggota keluargamu yang lain, sampai masalah ini terungkap. Song Wanting bertanya dengan heran, Tuan Ye, bolehkah aku memberitahu kakekku? Dia pasti sangat mengkhawatirkanku sekarang. Jika keberadaanku tetap tidak diketahui, aku khawatir dia akan terlalu khawatir dan mempengaruhi kesehatannya. Ye Chen tersenyum sedikit dan menghibur, Don, jangan khawatir tentang ini, kakekmu telah meminum pil peremajaan, jadi tidak akan ada masalah kesehatan yang serius baginya. Dan jangan lupa, pil peremajaan yang kuberikan padamu di hari ulang tahunmu juga ada di tangannya. Dengan peremajaan ini pil di tangan, dia tidak akan pernah mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen lebih lanjut menjelaskan, sebagian besar rahasia bocor dari mulut pihak-pihak yang terlibat, dan rahasia sebenarnya harus dijaga sejelas mungkin, adalah mungkin untuk memberitahu lebih sedikit orang, dan yang terbaik adalah jika tidak ada yang mengetahuinya kecuali Anda sendiri. Jika tidak, begitu rahasianya diketahui orang lain, akan sulit untuk memastikan bahwa rahasia itu tidak akan diketahui lebih banyak orang. Meskipun ekspresi Song Wanting agak kesulitan, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, baiklah Tuan Ye, kalau begitu saya tidak akan memberitahu siapapun. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, apakah kamu baru saja memberikan kakekmu dan bisakah anggota keluarga lain menghubungi Anda? Tidak, Song Wanting berkata dengan tergesa-gesa, begitu ponsel saya mendapat sinyal, saya segera menghubungi Anda, Tuan Ye. Awalnya saya ingin menghubungi Anda dan kemudian menghubungi kakek, tetapi saya tidak repot-repot. Naiklah, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu matikan ponselmu dengan cepat. Tidak hanya jangan melakukan panggilan apapun, tetapi juga jangan gunakan WeChat dan perangkat lunak komunikasi lainnya. Song Wanting berkata dengan patuh, baiklah Tuan Ye, saya akan mematikan teleponnya sekarang. Sambil mengatakan itu, dia segera menekan dan menahan tombol power untuk mematikan teleponnya yang layarnya rusak. Segera, dia teringat sesuatu, menatap Ye Chen dengan wajah bingung dan bertanya, Tuan Ye, bagaimana Anda bisa menemukan saya di gunung yang dalam dan hutan tua ini?
Ye Chen berkata dengan jujur, keluarga itu dari kerajaan Beihai, the wanita tertua adalah temanku. Setelah kecelakaanmu, aku memintanya untuk membantuku menemukan keberadaanmu. Dia mengirim beberapa ahli seni bela diri dari kerajaan Beihai, juga dikenal sebagai prajurit legendaris, ke pegunungan di Kabupaten Moses untuk mencari petunjuk tentangmu. Petik 2. Mereka menemukan kendaraan komersial tempat Anda terlibat dalam kecelakaan itu, dan kemudian mengikuti jejak Anda dan mengejar Anda. Saya mendapatkan lokasi Anda dan bergegas. Ingin Song berseru, "Ah, prajurit, Tuan Ye, maksud Anda bahwa memang ada pejuang di dunia ini?" Ye Chen mengangguk dan berkata, sebenarnya prajurit bukanlah masalah besar, dia sama seperti ahli seni bela diri kerajaan yang mereka semua benar-benar ada. Song Wanting mengangguk menyadari, lalu memikirkan sesuatu lagi, dan berseru, mereka diam-diam melacakku. Bukankah itu berarti mereka juga diam-diam mengamati kita sekarang? Petik 2. Ini, Ye Chen si tersenyum canggung dan berkata, kamu benar, mereka memang mengikuti. Secara diam-diam, Song Wanting tiba-tiba merasa malu dan tak tertahankan, lalu apa yang kita lakukan tadi? Apakah mereka? Pernahkah kamu melihat semuanya? Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya. Saya pasti sudah melihatnya. Song Wanting merasa malu, menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Tuan Ye. Mengapa Anda tidak mengingatkan saya? Ini adalah terlalu memalukan. Ye Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan polos, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku tidak tahu kamu akan tiba-tiba menerkam. Pikiranku kosong saat itu. Setelah Song Wanting mendengar apa yang dia katakan, dia teringat adegan di mana dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen dan mencium bibirnya. Wajahnya menjadi semakin cerah, dan dia hanya bisa dengan malu-malu berbisik, oh, jangan katakan itu. Itu saja, Tuan Ye, kemana kita harus pergi sekarang? Ye Chen berkata, mari kita pergi ke rumah Nona Ito sebentar dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, Ito Nanako masih menunggu di sana. Bagaimanapun, keterampilannya jauh lebih rendah daripada keterampilan Ye Chen, jadi tidak mungkin baginya untuk mengikuti ritme lari Ye Chen, jadi dia hanya menunggu di mana dia berada. Karena orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu sedang mencari di beberapa pegunungan sekitarnya, dan seringkali ada helikopter keamanan yang berpatroli di langit, dia mematikan mesin helikopternya dan diam-diam menunggu kabar tentang Ye Chen. Pada saat ini, pemimpin prajuritnya mengiriminya pesan, Nona, Tuan Ye telah menemukan Nona Song. Petik 2. Nanako Ito menghela nafas lega, mengetupkan ujung jarinya ke layar, dan menjawab, itu bagus. Anda bertanya Ye Chen Jun apa yang dia rencanakan selanjutnya. Pihak lain membuat ekspresi malu dan berkata, Nona, Tuan Ye dan Nona Song berpelukan dan mencium satu sama lain, dan kami terlalu malu untuk maju. Sungguh merepotkan. Nanako Ito tertegun saat melihat ini. Segera, dia merasakan gelombang kecemburuan di hatinya. Dia berpikir dengan getir di dalam hatinya, awalnya, aku mengira Ye Chen Jun adalah pria yang sudah menikah. Bahkan jika aku mencintainya lagi, aku tidak bisa menghancurkan hubungan dan keluarganya. Petik 2. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Jun dengan Wanting Song, mereka bahkan bisa berpelukan dan berciuman. Mungkinkah Wanting Song adalah perselingkuhan Ye Chen Jun? Atau lebih belak-belakan, apakah Wanting Song adalah kekasih Ye Chen Jun? Jika Wanting Song bisa menjadi Ye kekasih Chen Jun, lalu aku kenapa tidak? Aku juga mencintai Ye Chen Jun dari lubuk hatiku. Kenapa aku tidak bisa menjadi kekasih Ye Chen Jun seperti Song Wanting? Petik 2. Meskipun aku benci menjadi pihak ketiga, jika Ye Chen Jun bersedia memberiku kesempatan ini, aku akan bersedia melakukannya selama sisa hidupku. Bersembunyi dalam kegelapan dan jadilah kekasih bawah tanahnya. Petik 2. Bagaimanapun, aku mencintainya lebih dari apapun. Nama, reputasi, tidak layak disebutkan di depannya. Saat dia sedang berpikir liar, ponselnya tiba-tiba bergetar. Itu adalah panggilan dari Ye Chen. Dia buru-buru menjawab telepon dan berkata dengan suara bingung dan tidak wajar, Kamu Chen Jun? Apakah kamu bertemu Nona Song? Ye Chen berkata, ya, kami telah bertemu. Ito Nanako buru-buru bertanya, apakah Nona Song baik-baik saja? Ye Chen berkata, dia baik-baik saja. Nanako, aku meneleponmu karena aku ingin mendiskusikan pengaturan selanjutnya denganmu.
Ito Nanako buru-buru berkata, Tuan Ye Chen, semuanya akan mengikuti perintahmu, dan kekuatan seluruh keluarga Ito akan siap membantumu. Ye Chen berkata dengan serius, terima kasih banyak Nanako. Rencanaku saat ini adalah membiarkan helikopter datang terlebih dahulu dan mengambil ingin aku akan bawa dia ke rumahmu dan biarkan dia tinggal di rumahmu untuk sementara. Tapi kamu harus menjaga kerahasiaan masalah ini dan jangan pernah membocorkannya. Nanako Ito berkata tanpa berpikir, tidak masalah. Ye Chen Kun, harap tunggu sebentar, aku akan segera menjemputnya, kamu. Bab 1049 Kenapa aku tidak bisa? Bab 1049. Ketika Song Wanting mendengar kata-kata Ye Chen, dia berkata dengan tegas tanpa berpikir sama sekali, Tuan Ye, saya akan mendengarkanmu. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, ini masih kurang lebih relevan di negara Beihai. Setelah beberapa saat, aku akan mengantarmu ke rumah temanku dulu. Selama periode ini, kamu tidak diperbolehkan menghubungi siapapun, termasuk kakekmu dan anggota keluargamu yang lain, sampai masalah ini terungkap. Song Wanting bertanya dengan heran, Tuan Ye, bolehkah aku memberitahu kakekku? Dia pasti sangat mengkhawatirkanku sekarang. Jika keberadaanku tetap tidak diketahui, aku khawatir dia akan terlalu khawatir dan mempengaruhi kesehatannya. Ye Chen tersenyum sedikit dan menghibur, Don, jangan khawatir tentang ini. Kakekmu telah meminum pil peremajaan, jadi tidak akan ada masalah kesehatan yang serius baginya. Dan jangan lupa, pil peremajaan yang kuberikan padamu di hari ulang tahunmu juga ada di tangannya. Dengan peremajaan ini pil di tangan, dia tidak akan pernah mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen lebih lanjut menjelaskan, sebagian besar rahasia bocor dari mulut pihak-pihak yang terlibat, dan rahasia sebenarnya harus dijaga sejelas mungkin, adalah mungkin untuk memberitahu lebih sedikit orang, dan yang terbaik adalah jika tidak ada yang mengetahuinya kecuali Anda sendiri. Jika tidak, begitu rahasianya diketahui orang lain, akan sulit untuk memastikan bahwa rahasia itu tidak akan diketahui lebih banyak orang. Meskipun ekspresi Song Wanting agak kesulitan, tetapi dia dengan cepat mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dan berkata dengan serius, baiklah Tuan Ye, kalau begitu saya tidak akan memberitahu siapapun. Ye Chen mengangguk dan bertanya padanya, apakah kamu baru saja memberikan kakekmu dan bisakah anggota keluarga lain menghubungi Anda? Tidak, Song Wanting berkata dengan tergesa-gesa, begitu ponsel saya mendapat sinyal, saya segera menghubungi Anda, Tuan Ye. Awalnya saya ingin menghubungi Anda dan kemudian menghubungi kakek, tetapi saya tidak repot-repot. Naiklah, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu matikan ponselmu dengan cepat. Tidak hanya jangan melakukan panggilan apapun, tetapi juga jangan gunakan WeChat dan perangkat lunak komunikasi lainnya. Song Wanting berkata dengan patuh, baiklah Tuan Ye, saya akan mematikan teleponnya sekarang. Sambil mengatakan itu, dia segera menekan dan menahan tombol power untuk mematikan teleponnya yang layarnya rusak. Segera, dia teringat sesuatu, menatap Ye Chen dengan wajah bingung dan bertanya, Tuan Ye, bagaimana Anda bisa menemukan saya di gunung yang dalam dan hutan tua ini? Ye Chen berkata dengan jujur, keluarga itu dari kerajaan Beihai, the wanita tertua adalah temanku. Setelah kecelakaanmu, aku memintanya untuk membantuku menemukan keberadaanmu. Dia mengirim beberapa ahli seni bela diri dari kerajaan Beihai, juga dikenal sebagai prajurit legendaris, ke pegunungan di Kabupaten Moses untuk mencari petunjuk tentangmu. Petik 2. Mereka menemukan kendaraan komersial tempat Anda terlibat dalam kecelakaan itu, dan kemudian mengikuti jejak Anda dan mengejar Anda. Saya mendapatkan lokasi Anda dan bergegas. Ingin Song berseru, prajurit, Tuan Ye, maksud Anda bahwa memang ada pejuang di dunia ini? Ye Chen mengangguk dan berkata, sebenarnya prajurit bukanlah masalah besar, dia sama seperti ahli seni bela diri kerajaan Yan kita, mereka semua benar-benar ada. Song Wanting mengangguk menyadari, lalu memikirkan sesuatu lagi, dan berseru, mereka diam-diam melacakku. Bukankah itu berarti mereka juga diam-diam mengamati kita sekarang? Petik 2. Ini, Ye Chen si tersenyum canggung dan berkata, kamu benar, mereka memang mengikuti secara diam-diam. Song Wanting tiba-tiba merasa malu dan tak tertahankan, lalu apa yang kita lakukan tadi? Apakah mereka? Pernahkah kamu melihat semuanya? Ye Chen mengangkat bahu tak berdaya. Saya pasti sudah melihatnya. Song Wanting merasa malu, menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Tuan Ye.
Mengapa Anda tidak mengingatkan saya? Ini adalah terlalu memalukan. Ye Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan polos, Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku tidak tahu kamu akan tiba-tiba menerkam. Pikiranku kosong saat itu. Setelah Song Wanting mendengar apa yang dia katakan, dia teringat adegan di mana dia melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen dan mencium bibirnya. Wajahnya menjadi semakin cerah, dan dia hanya bisa dengan malu-malu berbisik, "Oh, jangan katakan itu." "Itu saja, Tuan Ye, kemana kita harus pergi sekarang?" Ye Chen berkata, "Mari kita pergi ke rumah Nona Ito sebentar dan menunggu dan melihat apa yang terjadi." Pada saat ini, Ito Nanako masih menunggu di sana. Bagaimanapun, keterampilannya jauh lebih rendah daripada keterampilan Ye Chen, jadi tidak mungkin baginya untuk mengikuti ritme lari Ye Chen, jadi dia hanya menunggu di mana dia berada. Karena orang-orang dari Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu sedang mencari di beberapa pegunungan sekitarnya, dan seringkali ada helikopter keamanan yang berpatroli di langit, dia mematikan mesin helikopternya dan diam-diam menunggu kabar tentang Ye Chen. Pada saat ini, pemimpin prajuritnya mengiriminya pesan, "Nona, Tuan Ye telah menemukan Nona Song." Petik 2. Nanako Ito menghela nafas lega, mengetupkan ujung jarinya ke layar, dan menjawab, "Itu bagus. Anda bertanya Ye Chen Jun apa yang dia rencanakan selanjutnya." Pihak lain membuat ekspresi malu dan berkata, "Nona, Tuan Ye dan Nona Song berpelukan dan mencium satu sama lain, dan kami terlalu malu untuk maju." Sungguh merepotkan. Nanako Ito tertegun saat melihat ini. Segera, dia merasakan gelombang kecemburuan di hatinya. Dia berpikir dengan getir di dalam hatinya, "Awalnya, aku mengira Ye Chen Jun adalah pria yang sudah menikah. Bahkan jika aku mencintainya lagi, aku tidak bisa menghancurkan hubungan dan keluarganya." Petik 2. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Jun dengan Wan Ting Song, mereka bahkan bisa berpelukan dan berciuman. Mungkinkah Wan Ting Song adalah perselingkuhan Ye Chen Jun? Atau lebih belak-belakan, apakah Wan Ting Song adalah kekasih Ye Chen Jun? Jika Wan Ting Song bisa menjadi Ye kekasih Chen Jun, lalu aku kenapa tidak? Aku juga mencintai Ye Chen Jun dari lubuk hatiku. Kenapa aku tidak bisa menjadi kekasih Ye Chen Jun seperti Song Wanting? Petik 2. Meskipun aku benci menjadi pihak ketiga, jika Ye Chen Jun bersedia memberiku kesempatan ini, aku akan bersedia melakukannya selama sisa hidupku. Bersembunyi dalam kegelapan dan jadilah kekasih bawah tanahnya. Petik 2. Bagaimanapun, aku mencintainya lebih dari apapun. Nama, reputasi, tidak layak disebutkan di depannya. Saat dia sedang berpikir liar, ponselnya tiba-tiba bergetar. Itu adalah panggilan dari Ye Chen. Dia buru-buru menjawab telepon dan berkata dengan suara bingung dan tidak wajar, Kamu Chen Jun? Apakah kamu bertemu Nona Song?" Ye Chen berkata, "Ya, kami telah bertemu." Ito Nanako buru-buru bertanya, "Apakah Nona Song baik-baik saja?" Ye Chen berkata, "Dia baik-baik saja. Nanako, aku meneleponmu karena aku ingin mendiskusikan pengaturan selanjutnya denganmu." Ito Nanako buru-buru berkata, "Tuan Ye Chen, semuanya akan mengikuti perintahmu, dan kekuatan seluruh keluarga Ito akan siap membantumu." Ye Chen berkata dengan serius, "Terima kasih banyak Nanako. Rencanaku saat ini adalah membiarkan helikopter datang terlebih dahulu dan mengambil aku akan bawa dia ke rumahmu dan biarkan dia tinggal di rumahmu untuk sementara. Tapi kamu harus menjaga kerahasiaan masalah ini dan jangan pernah membocorkannya." Nanako Ito berkata tanpa berpikir, "Tidak masalah. Ye Chen Kun, harap tunggu sebentar. Aku akan segera menjemputnya, kamu." Bab 1050. Ketika Ye Chen dan Song Wanting membawa helikopter keluarga Ito kembali ke kota Dongdu, Song Honor sudah agak tidak bisa duduk diam di Departemen Kepolisian Dongdu. Dia sangat gugup saat ini, berpikir dalam hati, hidup dan mati Song Wanting tidak pasti sekarang, dan tidak ada keberadaan yang ditemukan selama beberapa jam. Tampaknya jika kita terus menunda, fajar akan tiba. Jika kita masih bisa, saya tidak menemukannya saat itu, lalu apa yang akan terjadi padanya? Masalah ini benar-benar sulit. Petik 2. Tubuh Song Wanting seharusnya tetap berada di dalam mobil bisnis, tetapi dia menghilang secara misterius dan menghilang ke pegunungan yang luas. Apakah dia hidup atau mati sekarang? Song Guangrong sangat khawatir karena dia takut Wanting Song tidak mati. Karena selama Wanting Song belum mati,
kebohongan yang dibuat oleh Wakil Presiden Beijing Railway Concern Hashimoto kepada Wanting Song sebelumnya akan terungkap sepenuhnya. Masalah ini Hashimoto Chika mengambil tindakan sendiri, sebagian untuk mencari ruang keuntungan yang lebih besar untuk kereta api baru Beijing, tetapi juga untuk mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan Song Honor dan menipu Song Wanting, dengan mengatakan bahwa dia menginginkannya untuk pergi ke Kabupaten Moses. Minta ketua untuk menandatangani kontrak. Faktanya, ketua kereta api baru Beijing tidak mengetahui hal ini sama sekali. Jika Song Wanting masih hidup, selama petugas keamanan bertanya mengapa dia pergi ke Kabupaten Moses, itu akan terungkap sepenuhnya. Pada saat itu, keamanan negara BI polisi pasti akan menangkap Hashimoto Chika sesegera mungkin. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan paling serius di negara BI, belum lagi 3 orang tewas kali ini. Hashimoto Chika pasti akan mengkhianati Song Honor tanpa ragu. Saat itu, pembunuhan Song Wanting oleh Song Guangrong dan putranya juga akan terungkap ke dunia. Saat ini, Hashimoto Konami juga sedang mondar-mandir dengan gugup di rumahnya. Tim anggota yang bertanggung jawab atas pembunuhan Song Wanting berdiri di sampingnya saat ini. Di depan mereka, orang-orang ini berdiri berdampingan di depan sofa, masing-masing dengan kepala menunduk dan tidak berani menatap Hashimoto Konsen. Hashimoto Konsen baru saja membuat panggilan telepon dan berkonsultasi dengan seorang teman di Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu. Perkembangan terakhir, setelah mengetahui bahwa hidup dan mati Wanting Song masih belum diketahui, dia sama gugupnya dengan Song Honor. Dia tahu betul jika Wanting Song masih hidup, dia pasti akan menjadi orang pertama yang kurang beruntung. Jadi, dia menghampiri orang-orang ini dengan marah dan langsung mulut besar menamparkan mereka satu persatu dan mengumpat dengan marah, "Kalian sekelompok pecundang. Limbah, apa gunanya membesarkanmu? Anda tidak dapat menangani hal sederhana seperti itu." Petik 2. Kalian melihatku dan aku melihatmu, dan tidak ada yang berani berbicara satu sama lain. Ketika Hashimoto Chika melihat bahwa mereka tidak berbicara, dia mengertakkan giginya dengan marah, "Sekelompok sampah. Dia bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita. Itu membuatku sangat kesulitan. Jika aku ketahuan, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri." Petik 2. 20 menit kemudian, helikopter mendarat perlahan di halaman rumah keluarga Ito. Takehiko Ito, yang kehilangan kakinya, didorong oleh saudara perempuannya Emi Ito dan menunggu di halaman lebih awal. Begitu helikopter mendarat, Emi Ito segera mendorong Takehiko Ito keluar kabin. Ye Chen kebetulan turun dari helikopter terlebih dahulu dan mengulurkan tangan untuk membantu. Wanting Song turun. Nanako Ito mengikuti di belakang Wanting Song dan turun dari pesawat. Melihat Ye Chen mengulurkan tangan untuk membantu menginginkan Song keluar, dia merasakan di dalam hatinya dia sedikit cemburu, tetapi lebih dari itu adalah iri. Pada saat dia sedikit linglung, Ye Chen, yang berada di bawah helikopter, mengulurkan tangannya padanya lagi. Ito Nanako tidak menyangka Ye Chen bahkan akan membantunya turun. Pesawat tiba-tiba membuat hatinya terasa semanis madu. Meskipun dia sudah menjadi master dan telah meminum pil peremajaan, yang sangat meningkatkan kekuatannya, jauh di lubuk hatinya dia masih seorang wanita kecil. Melihat Ye Chen begitu sopan, karena begitu perhatian, dia segera menyerahkan tangannya dengan sedikit rasa malu dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Tuan Ye Chen." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, seharusnya begitu." Saat ini, Takehiko Ito didorong oleh Emi Ito, dan dia berkata dengan nada agak bersemangat, "Tuan Ye, saya tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini." Ye Chen tersenyum pahit dan berkata, "Ya, saya tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Bagaimana kabar Tuan Ito akhir-akhir ini?" Takehiko Ito mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Huye, akhir-akhir ini saya baik-baik saja, tetapi kebugaran fisik saya kurang baik sejak saya cedera. Saya sering masuk angin, lemas, dan berkeringat di malam hari. Itu hanya kebetulan suhu turun di musim dingin akhir-akhir ini, jadi awalnya saya berencana pergi ke Pantai Malya untuk istirahat sebentar dalam 2 hari ke depan, tapi saya tidak menyangka kamu akan datang tiba-tiba." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke arah Song Wanting dan berkata, "Tuan Ito, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini teman baik saya, Nona Song Wanting, ketua grup lagu." Nona Song mengalami sedikit masalah,
jadi saya datang ke sini kali ini, juga datang untuknya. Takehiko Ito memandang Wanting Song dan berkata dengan sangat sopan, "Halo, Nona Song, saya Takehiko Ito. Tuan Ye adalah tamu terhormat keluarga Ito. Anda adalah temannya dan, tentu saja salah satu tamu terhormat keluarga Ito. Selamat datang di rumahku. Jadilah tamu." Song Wanting juga membungkuk sedikit dengan sopan, "Terima kasih, Tuan Ito." Petik 2. Saat ini, Song Wanting sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tahu betul status keluarga Ito di negara Beihai. Di negara Beihai, keluarga yang paling berkuasa adalah keluarga Ito. Selain keluarga Ito, yang lainnya keluarga itu adalah caibol besar yang terdiri dari beberapa keluarga. Namun kekuatan keluarga Ito, bahkan dibandingkan dengan caibol besar itu, tidak jauh tertinggal, tak disangka. Takehiko Ito dari keluarga Ito begitu hormat dan sopan kepada Ye Chen, yang mana membuat dia semakin terkejut dengan kekuatan Ye Chen. Pada saat ini, Takehiko Ito mengutuk dalam hatinya, lagu Wanting ini terlihat tidak lebih buruk dari putriku dalam hal penampilan, sosok dan temperamen. Dia pasti termasuk yang paling cantik. Dia dan Ye Chen dengan hubungan yang begitu dekat, mungkinkah ada hubungan mendalam yang tidak diketahui antara dia dan Ye Chen? Jika ini masalahnya, maka peluang putriku dan Ye Chen semakin kecil. Saat dia menghela nafas dalam hatinya, adiknya Ito Emi buru-buru berkata, "Tuan Ye, di luar cukup dingin. Ayo masuk dan bicara." Petik 2. Saat itulah Takehiko Ito kembali sadar dan buru-buru berkata, Ya. Cepat masuk dan bicara. Masuklah dan biarkan Nanako menyiapkan upacara minum teh untuk kalian berdua. Di saat yang sama, aku juga meminta Koki menyiapkan sarapan. Di ruang tamu bergaya Beihai, Ye Chen dan Song Wanting duduk bersebelahan di lantai. Ito Nanako berlutut di salah satu ujung meja teh, membuat teh untuk semua orang dengan cara yang elegan. Ye Chen bertanya pada Song Wanting di sini waktu, "Mau, apa yang terjadi padamu tadi malam? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail?" Ito, Takehiko juga buru-buru berbicara saat ini, "Nona Song, saya masih punya energi di negara Beihai. Sebaiknya ceritakan apa yang terjadi. Saya dan seluruh keluarga Ito mungkin bisa membantu Anda." Song Wanting membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ito dan Nona Ito." Petik 2. Setelah mengucapkan terima kasih, Song Wanting melanjutkan, "Saya datang ke negara Beihai kali ini karena saya ingin mencapai kerjasama strategis dengan Beijing New Railway. Saya telah berulang kali melakukan pembicaraan dengan wakil presiden mereka selama beberapa putaran. Baru tadi malam ketua mereka memutuskan untuk menemui saya dan menandatangani kontrak dengan saya." Petik 2. Karena ketua mereka ada di Moses County, jadi saya naik mobil ke sana semalaman. Tanpa diduga, saya tiba-tiba ditabrak mobil dan menabrak tebing di jalan. Petik 2. Takehiko Ito mengerutkan kening dan berkata, "Segalanya agak aneh. Ketua kereta api baru Beijing memiliki hubungan dekat dengan saya. Menurut perilakunya, dia seharusnya tidak meminta Anda menandatangani kontrak di malam hari, dan bahkan jika Anda menandatangani kontrak, dia tidak akan memanggilmu ke Moses County. Karena rumahnya sangat dekat denganku, hanya beberapa menit berkendara, dan dia bahkan datang mengunjungiku setelah makan malam tadi malam." Bersambung.